Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, ya. Dimana sebelumnya kita telah membahas materi tentang fungsi eksponen, ya, yaitu grafik fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan eksponen, ya. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang kita buat judulnya ini yang B, ya. Itu adalah persamaan eksponen. Eksponen, ya. Oke, kita akan membahas ini, ya, persamaan eksponen. Oke. Nah, di sini kita akan membahas persamaan pangkat sederhana. Untuk A, ya, kita langsung saja untuk misalkan kita buat A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, ya, berlaku hubungan ada beberapa hubungan, ya. Pertama adalah misalkan ada A pangkat fx sama dengan 1, ya, maka nanti fx nya itu pastilah sama dengan 0, ya. Fx nya itu yang pangkatnya itu pastilah sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan A pangkat fx sama dengan A pangkat p, misalkan, ya. Maka di sini berlaku, karena dia sama-sama A, maka berlaku fx sama dengan p, ya. Fx sama dengan p, ya. Yang kedua. Yang ketiga, misalkan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini maka di sini berlaku fx nya sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Nah, terus selanjutnya misalkan ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx juga, pangkatnya sama, ya. Nah, kalau dia sama, maka berlaku pangkatnya itu, yaitu fx, fx nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini yang keempat, ya. Yang kelima, selanjutnya misalkan ada seperti persamaan kuadrat, ya, A dikali p pangkat x kuadrat ditambah b dikali p pangkat x ditambah c, ini sama dengan 0, ya. Nah, untuk mencari x gunakan sifat persamaan kuadrat. Nah, nih, jadi kasus ini
Untuk mencari X, gunakan apa? Sifat persamaan kuadrat. Sifat persamaan kuadrat. Oke. Nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah akar-akarnya X1 tambah X2, ini hasilnya ini bisa ditebak ya, P log C per A. Ya, P log C per A ya. X1 ditambah X2 nya. P itu yang mana? P itu ini. C per A itu mana? C per A. Nah, ini rumus ya untuk mencari X1 ditambah X2, atau gunakan cara persamaan kuadrat juga boleh. Nanti kita coba ya satu soal. Oke, selanjutnya misalkan ada fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, misalkan gini ya. Kalau ada seperti ini, maka penyelesaiannya adalah gabungan dari atau ada 4 kemungkinan gitu ya. Gabungan dari, kita lihat pertama, kemungkinan hasilnya itu bisa gx sama dengan hx ya. Terus yang kedua nanti fx nya sama dengan 1 ya. Hasilnya kemungkinan bisa jadi fx sama dengan 1. Kemungkinan yang lain, fx nya sama dengan min 1. Ini digabung ya, gabungannya. Kalau untuk fx sama min 1, syaratnya ada syaratnya ya. Syarat gx dan fx. Syarat gx pangkatnya itu ya, gx dan hx nya, gx dan hx nya itu sama-sama bernilai genap atau ganjil ya. Sama-sama bernilai apa? Bernilai genap atau ganjil. Nah, ya pangkatnya itu ya, genap atau ganjil. Terus yang keempat itu bisa jadi jawabannya fx sama dengan 0 ya. Syaratnya gx dan hx, pangkatnya itu ya, gx dan hx itu sama-sama bernilai positif. Sama-sama
bernilai positif. Nah, ini jarang ya soal seperti ini ya. Nah, kita coba contoh soal ya, atau saya buat soal yang berhubungan dengan materi kita saat ini ya. Kita coba nilai X yang memenuhi misalkan ya. Nilai X yang memenuhi persamaan misalkan 4/3x kurang 2 sama dengan katakanlah 64. Nah ya, adalah berapa gitu ya. Oke, kita coba jawab soal yang pertama ini ya. Seperti apa cara menyelesaikannya? Oke, nah caranya adalah di sini kan 4/3x dikurangi dengan 2 ya. Nah, ini akan sama dengan 64. Nah, 64 itu ternyata bisa kita ubah menjadi 4/3. Nah, ya. 4/3 itu kan 64 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu adalah 64. Kenapa kita ubah menjadi 4/3? Supaya angka yang ini yaitu 4 itu sama, angka yang dipangkatkan itu sama, sesuai dengan ini persamaan ini ya, eksponen ya. Kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka berlaku fx sama dengan p. Ini sama-sama A nilainya sama yang dipangkatkan itu. Ini juga sama yang dipangkatkan itu, sama-sama 4. Nah, kalau sudah sama, tentu bisa kita simpulkan bahwa pangkatnya juga sama sesuai dengan ini tadi ya, fx sama dengan p. Berarti ini 3x kurang 2 ini sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, itu ya. Sehingga nanti min 2 pindah ke kanan jadi positif. Berarti 3x sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi positif, berarti 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa? Ya, 5. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah berapa nilai x-nya? X-nya adalah 5 dibagi 3 atau 5/3 ya. X sama dengan berapa? 5/3. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang pertama ini ya. Bisa ya? Ini cara menyelesaikannya. Oke, kita coba bahas satu soal lagi ya. Soal yang kedua pada video kita kali ini ya. Misalkan kita buat diketahui persamaan persamaan tiga pangkat 2 ditambah 2x ditambah dengan
3 pangkat 6 dikurangi 2x sama dengan 30. Nah, misalkan seperti ini ya. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah jumlah akar-akar persamaan tersebut. Ya. Adalah berapa? Oke, kita coba jawab soal ini ya. Bagaimana caranya? Oke, kita coba bahas di sini saja. Oke, kita lihat sama-sama ya. Caranya seperti ini. Kita coba jawab. Oke, ada yang bisa sebelum kita jawab sama-sama? Caranya adalah kita ubah saja ya. 3 pangkat 2 tambah 2x. Penjumlahan, ingat penjumlahan itu sama juga dengan seperti ini, perkalian jadinya. Berarti saya ubah saja menjadi 3 pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini kita kalikan dengan 3 pangkat 2x. Nah, ini boleh ya kan? Boleh kan? Boleh. Karena kan kalau dia perkalian pangkatnya ditambah ya, sesuai dengan sifat-sifat eksponen ya, bilangan berpangkat ya. Oke. Ditambah dengan berapa? Tambah dengan 3 pangkat 6. Nah, ini dikurang ya. Saya ubah saja menjadi dibagi. 3 pangkat 6 dibagi. Kenapa dibagi? Karena dia pengurangan. Dibagi dengan 3 pangkat 2x. Nah, itu kan kalau dia dibagi kan pangkatnya dikurang ya. Masih ingat sifat-sifatnya ya. Sama dengan 30. Nah, 30. Oke, bisa ya sampai di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka biar lebih enak kita kalikan saja semuanya dengan 3 pangkat 2x. Kenapa? Supaya bentuknya tidak berbentuk pecahan lagi. Nah ya. Oke, berarti 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Berarti 9 dikali 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2x itu adalah 3 pangkat 2x kuadrat. Nah ya kan, karena dia sama kan, sama. Terus ditambah dengan berapa? 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2x. Berarti ya habis dong penyebutnya ya, coret saja ya. Berarti tinggal berapa? 3 pangkat 6 ya kan. Oke, terus sama dengan berapa? 30 kali 3 pangkat 2x berarti tetap 30 dikali 3 pangkat 2x. Oke ya, sampai di sini. Oke, berarti kalau kita pindahkan ke kiri ya, berarti akan menjadi apa? 9 dikali 3 pangkat 2x. Ini kita pangkatkan dengan 2 ya. Ini pindah ke kiri berarti jadi negatif ya. Berarti dikurangi dengan 30 dikali 3 pangkat 2x ya. Nah ini. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 6 ya. Boleh ditentukan berapa 3 pangkat 6, atau sampai di 3 pangkat 6 saja kita tulis ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Nah ini akar-akarnya kita anggap saja akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya.
anggap saja akar-akarnya X1 dan X2 kan gitu ya. Nah, boleh difaktorkan boleh ya, atau bisa juga kita gunakan rumus ini. Ini kan yang dipangkatkan itu adalah 3 pangkat 2x ya. Ini 3 pangkat 2x. Maka perkalian x1 dikali x2 itu sama dengan berapa? Nah, saya coba ingatkan kembali, ini materi persamaan kuadrat ya. Ini menyangkut persamaan kuadrat. Misalkan ada persamaan kuadrat, saya coba tulis di bawah ya. Misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka rumus x1 ditambah x2 masih ingat? Rumusnya adalah min B per A. Kalau X1 dikali X2 sama dengan apa? C per A, ya kan? Nah, ini. Nah, apa hubungannya dengan ini? Nah, kalau kita tulis X1 dikali X2, X1 itu kenapa dia X1? Karena yang dipangkatkan itu adalah X. X-nya berarti ada 2. Karena pangkatnya ada 2, berarti X-nya ada 2. 1 dan 2. Pangkatnya 2, berarti 1 dan 2. Cuma yang dipangkatkan itu kan ini X. Berarti ini X. Kalau dipangkatkan itu adalah 3 pangkat 2X. Yang dipangkatkan itu adalah 3 pangkat 2X. Maka yang menjadi X1-nya itu adalah 3 pangkat 2X1. Nah, gitu ya. Oke. Berarti sebagai X2-nya apa? Berarti 3 pangkat 2X2. Nah, ini ya. Oke. Jadi X1 tadi dari mana? Dari yang dipangkatkan itu kan X variabelnya ya, X. Yang dipangkatkan X berarti ini X. Kalau yang dipangkatkan itu adalah 3 pangkat 2X, berarti ini 3 pangkat 2X1, tinggal tambahkan 1. Ini 2. Ini X kali X, tinggal 1, ini 2 ya. Karena apa 2? Karena pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2. Nah, ya. Jadi 3 pangkat 2X1 dikali 3 pangkat X2 nya, ini rumusnya adalah C per A. C per A itu, C itu apa? C itu konstanta. Konstanta yang tidak ada variabel X ya. Yang tidak ada variabel berarti konstantanya berapa? 3 pangkat 6. Nah, ya. 3 pangkat 6 per A. A itu mana? A itu koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya berapa? 9 ya. 9, atau biar lebih enak kita ubah saja menjadi 3 pangkat 2 boleh ya. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Nah, ini. Sehingga nanti kalau dia perkalian maka pangkatnya berubah menjadi penjumlahan ya kan. Jadi 3 pangkat 2X1 ditambah 2X2 kan gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? 3 pangkat. Kalau dia pembagian maka pangkatnya dikurang ya. 6 kurang 2 ya kan. 6 dikurang 2. Nah, sehingga kalau dia sama-sama 3 berarti tinggal kita ambil saja pangkatnya ya. Pangkatnya ini ya. Berarti apa? 2X1 ditambah 2X2 ini sama dengan berapa? 6 kurang 2 yaitu 4 ya kan.
sehingga nanti kalau kita bagi semuanya ya, setiap sukunya kita bagi dengan 2, ini kita bagi dengan 2 ya, maka hasilnya 2x1 dibagi 2 itu adalah x1 ya, ditambah 2x2 dibagi 2 itu adalah x2 sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah, berarti jumlahnya itu adalah x1 tambah x2. Jadi x1 tambah x2 berapa? Ya, 2 jawabannya. Nah, jadi soal yang kedua ini jawabannya adalah 2. Oke, adik-adik bisa pahami? Nah, ini tadi kita singgung sedikit masalah persamaan kuadrat ya, rumus-rumusnya. Nah, ini saya tandain ya, biar nanti diingat ya rumus ini. Nah, ada 2 rumus yang kita tulis tadi ya. Oke, ini pembahasan kita pada video kali ini ya. Oke, terima kasih. Kita cukup sampai di sini dulu materi kita dan pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Dan silakan saksikan video lanjutan dari video yang sedang kita bahasan ini. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.